بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nah, ikhwan fillah azakumullah, alhamdulillah di pagi ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita di setiap hari Ahad pekan keempat. Dan alhamdulillah Allah berikan kita waktu di pagi hari. Dan waktu pagi itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu di mana kita mengawali segala aktivitas kita setelah kita menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Nah, insyaallah pagi ini kita akan bahas bagian 10 dari kitab Al-Firqatun Najiyah, Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Bagian ke-10 termasuk manhaj kelompok yang selamat, yaitu mereka sangat mementingkan masalah tauhid. Mereka sangat mementingkan masalah apa? Tauhid. Dan bahkan ini diulang-ulang oleh mereka. Terus diulang-ulang. Dan itu yang kita lihat pada perbuatan ustadz-ustadz kita di negeri kita ini. Bahkan para ulama di Saudi pun ketika mereka berkumpul, di antara ulama-ulama itu yang dibahas adalah masalah tauhid. Padahal mereka sekelas sama para ulama. Dan belajar tauhid ini mendidik kita untuk istiqomah. Untuk apa? Istiqomah. Sehingga kita lihat orang-orang yang hadir ke kajian rutin itu adalah mereka-mereka yang tadinya diajarkan apa? Tauhid. Dan selalu berbicara ilmu adalah orang-orang yang tauhidkan Allah. Karena memang tauhid itu identik dengan ilmu. Sedangkan syirik itu sumbernya dari mana? Dari kebodohan. Syirik itu sumbernya dari kebodohan. Makanya ketika Allah berfirman, Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memperdaya engkau sehingga engkau berbuat durhaka kepada Tuhan Rabb yang maha dermawan, yang maha mulia. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkab. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Ya, perhatikan. Yang telah menciptakan kamu dan menyempurnakan penciptaanmu. Dia membentuk kamu dengan bentuk yang Dia kehendaki. Kalla, sekali-kali jangan kalian demikian, kata Allah. Bahkan kalian mendustakan hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kekufuran mereka itu disebabkan karena apa? Karena kebodohan. Makanya Umar mengatakan ketika menafsirkan ayat tadi, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, kata Umar, yang menipu mereka itu adalah al-jahlu, kebodohan. Sehingga mereka berbuat syirik, berbuat bid'ah, melakukan kedurhakaan. Itu sumbernya dari kebodohan. Nah, tauhid lawan dari syirik. Berarti sumbernya dari mana? Ilmu.
orang yang mentauhidkan Allah dan berhenti belajar, dia biasanya futuh. Dia biasanya apa? Futuh. Akan jauh dari kebenaran. Maka sangat kita butuhkan masalah ini. Itu belajar tauhid. Urgensi tauhid. Sesungguhnya Allah menciptakan segenap alam semesta ini hanya untuk agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Demikian juga Allah mengutus para rasul agar menyeru manusia supaya beribadah hanya kepada Allah saja. Sebagaimana Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Surat An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul supaya menyeru mereka beribadahlah kepada Allah saja, jauhi taghut. Al-Quran pun diturunkan untuk menjelaskan masalah ini. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Ushulus Sittah, wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin tafhamuhu abladul ammah. Dan kedudukan Al-Quran di dalam menjelaskan prinsip ini, yaitu tauhid, dengan penjelasan yang beragam dan gaya bahasa yang mudah dipahami. Coba dalam Al-Quran antum lihat masalah tauhid. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai akhir surat. Itu mudah dipahami. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu juga mudah dipaham. Demikian juga qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Ini bukan barat bahwa Allah itu Rabbnya manusia, Raja manusia, dan sesembahan manusia. Tanpa ada tambahan penafsiran pun orang sudah paham dengan gaya bahasa ini. Adapun pembahasan yang lain seperti waris yang butuh hitung-hitung, ya, tidak sejelas pembahasan tauhid. Pembahasan mengenai surga, neraka masih lebih jelas tauhid. Allah katakan dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, beribadahlah kepada Allah, jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ada yang kurang jelas di situ? Sangat jelas Al-Quran. Ya. Sangat jelas di dalam menjelaskan masalah tauhid. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang tauhid, bahaya syirik atas pribadi dan juga jemaah, bahkan bahwa syirik merupakan penyebab kehancuran di dunia dan keabadian di dalam neraka. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Kesyirikan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Cara Allah menjelaskan tauhid dan syirik dalam Al-Quran itu terkadang diberikan teorinya, dijelaskan teori. Dijelaskan juga tentang bagaimana sepak terjang para nabi dan rasul dalam mendakwahkan tauhid. Diberitahukan juga balasannya. Diberitahukan juga tentang penyempurna dan pengurangnya. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan demikian. Hanya saja kebanyakan manusia jauh daripada tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Semua rasul melalui dakwah atau ajakannya kepada tauhid. Semua rasul memulai dakwah mereka atau dalam ajakan mereka itu untuk mengajak kepada tauhid. Tidak ada yang pertama kali mereka ajarkan hal-hal lain selain tauhid. Makanya Nabi SAW ketika beliau masih sebagai manusia biasa yang bukan seorang nabi dan rasul, tadinya beliau bertauhid apa? Sejak kecilnya beliau bertauhid kepada Allah.
Dalam artian dia tidak pernah berbuat syirik. Selama itu, selama beliau mentauhidkan Allah sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, beliau tidak pernah dimusuhi oleh kaumnya. Tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Karena beliau tidak mengajak kepada tauhid. Tidak mengajak kepada apa? Karena orang kafir itu tidak akan mengganggu kita, atau orang menyimpang itu tidak akan mengganggu kita kalau kita mengamalkan sendiri tauhid itu. Tapi kalau kita sudah dakwahkan seperti Rasulullah SAW, ketika beliau diangkat sebagai Rasul, beliau kan mendakwahkan apa? Tauhid. Ketika itulah beliau dimusuhi karena permulaan dakwahnya dengan tauhid. Rasulullah kan heran waktu itu ketika Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa tidaklah ada orang yang membawa seperti kau bawa ini, melainkan dia akan diusir oleh kaumnya. Nabi heran, "Ahum mukhrijiyah? Apa mereka akan mengeluarkan aku dari Mekah gitu?" Kan selama ini anteng-anteng aja, adem ayem gitu. Dan mereka percaya kepada Nabi sebagai orang jujur. Meskipun Nabi SAW tidak mengikuti ritual ibadah mereka. Ya. Maka ketika disampaikan demikian kan Rasulullah heran. Ternyata yang akan buat dia terusir itu bukan mengamalkannya saja, tapi ada tugas lain, yaitu mengajarkan. Anda yakin di antara antum ini, termasuk saya, waktu pertama kali kita dengar dakwah orang-orang yang kita anggap Wahabi dulu, ya sekarang kita yang dianggap Wahabi gitu, pada saat itu kita tidak suka dengan dakwah ini. Tidak suka juga kepada orang yang membawa dakwah ini. Karena dia datang menyinggung tradisi kebiasaan lama kita. Dan tradisi itu sudah mendarah daging di dalam diri kita. Namun dengan segala resiko dai-dai itu mengajarkan kita tauhid ini. Sehingga dengan sampai hari ini kita juga sekarang masih belajar. Nah, ini tujuannya kenapa mereka itu menanggung risiko agar teman-teman yang belajar agama ini tetap istiqomah. Ya. Itulah tujuan para nabi dan rasul. Makanya umat mereka itu difilter. Mana yang betul-betul menginginkan akhirat dan mana yang sekedar euforia. Kalau sekedar dakwah euforia mengumpulkan jamaah misalnya, ya, tablik akbar kayak konser, begitu kajian rutin tidak ada orang, bahkan kajian rutin tekan rumahnya tidak dihadiri semua. Orang seperti ini tidak kuat, ya, tidak kuat dalam beragama. Kenapa? Karena dia mengikuti pengajian atau dakwah itu hanya euforia, tidak pada taksil ilmu. Taksil itu penanaman pokok agama. Ditanamkan tauhid, ditanamkan sunnah, supaya kita mendapatkan orang-orang yang betul-betul menjadi hamba Allah dan pengikut Rasulullah SAW. Nah, untuk memfilter itu, ini dakwahnya. Ini dia. Kita ingin menyaring orang untuk menjadi hamba Allah dan pengikut Rasul. Gimana caranya? Ini ajarkan tauhid. Itu cara. Kalau sekedar mengumpulkan orang, kita bisa mengumpulkan orang. Anak tinggal jadi tim sus politik aja bisa. Anda bisa berorator untuk siapa sekarang yang akan kita menangkan. Kita kumpulkan orang banyak. Ya. Pilih fulan gitu. Orang akan ngumpul. Ya, tinggal mengumpulkan orang itu gampang. Tapi menyaring orang menjadi hamba Allah itu yang sulit. Maka para nabi dan rasul dakwahnya apa tadi? Tauhid. Gitu, ikhwan.
Jadi sini disebutkan para nabi dan rasul memulai dakwah dengan tauhid. Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 23 ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka beribadalah hanya kepadaku. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, maka sembahlah aku, kata Allah. Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah, apa yang beliau lakukan? Apa setelah itu berhenti? Enggak. Mungkin ada orang yang mengatakan wajar beliau dakwah tauhid di Mekah karena orangnya masih kafir semua. Apa setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali beriman dan sahabat-sahabat lainnya beriman Rasulullah berhenti? Enggak. 5 hari menjelang beliau meninggal dunia, beliau masih mengajarkan tauhid. 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Apa isi ajarannya? Yaitu himayatul Mustafa janibat tauhid. Beliau SAW menjaga sisi-sisi tauhid jangan sampai dirasuki oleh kesyirikan dari berbagai pintu. Maka ditutup oleh beliau semua pintu itu. Di antara pintunya adalah berlebih-lebihan di dalam menyikapi kuburan para nabi dan orang saleh. Maka 5 hari sebelum beliau wafat, beliau mengatakan kepada para sahabat, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim qubur anbiya'ihim." Orang Yahudi dan Nasrani itu dilaknat oleh Allah karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini kajian apa ini? Begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar tidak bisa menenangkan Umar. Dia tidak menenangkan Umar dengan pedang, dia menenangkan Umar dengan tauhid. Apa kata Abu Bakar kepada Umar bin Khattab dan juga seluruh manusia waktu itu yang menghadiri duka yang melanda kaum muslimin waktu itu Rasulullah SAW meninggal. Kata Abu Bakar, "Ya ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Manusia, kata Abu Bakar, wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad itu telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup, tak akan pernah mati. Dakwah apa ini? Umar tidak bisa ditenangkan dengan yang lain, ditenangkan dengan ini. Ada yang lebih baik tauhidnya dari Umar? Tidak ada. Maka Rasulullah SAW tidak berhenti sampai 13 tahun itu saja. Tapi setelah itu pun beliau berlanjut mengajarkan at-tauhid. Rasulullah SAW mendidik anak-anak muda dengan tauhid. Sebagaimana dia katakan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kau meminta, mintalah kepada Allah. Jika kau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Tauhid inilah hakikat ajaran Islam yang sesungguhnya, di mana dia adalah pondasi ajaran Islam. Rasulullah juga mengatakan kepada para sahabat yang dia utus ke daerah-daerah untuk berdakwah. Kata beliau, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, fi riwayatin ila yuwahhidullah." Adalah yang pertama kali kau ajarkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ajarkan mereka tauhid. Dan ini pesan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Dan tauhid itu merupakan cermin dalam kesaksian bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Orang-orang kafir Quraisy pernah menawarkan kepada Rasulullah SAW kekuasaan.
harta benda, istri, dan hal-hal lain dari kesenangan dunia, dengan syarat dia berhenti berdakwah kepada tauhid. Itu syaratnya. Syaratnya kau berhenti dakwah tauhid, maka kau dikasih kekuasaan, kerajaan, harta, wanita, ya, menjadi sayyid, maka beliau tolak semua. Saking berharganya tauhid. Bukan hanya harta itu yang ditolak oleh Nabi, tapi dia pun mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Dirinya pun disakiti. Karena begitu besar nilai dakwah ini. Namun meskipun demikian, Nabi SAW tetap mendapatkan pertolongan dari Allah karena tugasnya itu. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surat Al-Isra ayat 81. Dan katakanlah yang benar, dan katakanlah bahwa kebenaran telah datang dan kebatilan akan lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Syirik pasti lenyap, dan tauhid pasti menang. Dari setiap generasi tauhidlah yang menang. Makanya orang-orang Islam itu terkadang dimenangkan dengan ujung pedangnya, dan terkadang dimenangkan dengan tebalnya keyakinan dalam hati. Contoh, kaum Nabi Musa itu Bani Israel dimenangkan oleh Allah melawan Fir'aun dengan apa? Keyakinan. Keyakinan itu yang Allah menangkan mereka dengan apa? Keyakinan. Bani Israel ini, kenapa dia disiksa oleh Fir'aun? Kenapa dapat ujian pemimpin yang zalim? Karena sebelumnya mereka meninggalkan tauhid yang diajarkan Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf ke Fir'aun yang Nabi Musa diutus itu, sebagian ahli ilmu, ahli sejarah mengatakan itu ada 3 generasi. Generasi Nabi Yusuf sampai Nabi Musa itu di sela-sela itu ada 3 generasi. Ketika zaman Nabi Yusuf berada di Mesir, saudara-saudara Nabi Yusuf kan kembali berbuat amal soleh. Mereka melakukan kebaikan, maka ditolong oleh Allah melalui Yusuf, sehingga mereka berada di Mesir dan diberikan tempat di kerajaan. Tapi keturunan-keturunan mereka yang kemudian jadi Yahudi Bani Israel ini, mereka bersikap semena-mena di Mesir. Bahkan mereka mulai merubah keyakinan nenek moyang mereka, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Maka gara-gara keyakinannya rusak, Allah memberikan ujian buat mereka dengan dipimpin oleh Firaun yang kejam itu. Nah, untuk menolong mereka dari Firaun yang kejam ini, Nabi Musa diutus agar mengembalikan keyakinan Bani Israel seperti keyakinan kakek mereka. Maka Nabi Musa pun berhasil mengajak kembali Bani Israel kepada keyakinan nenek moyangnya, itu mentauhidkan Allah. Maka Fir'aun pun mati dengan tebalnya keyakinan Bani Israel. Dan Bani Israel ini hancur kembali ketika mereka merusak kembali akidah mereka, ketika menyembah patung anak sapi. Kemudian patung anak sapi itu dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah dengan cara Allah menyuruh mereka menyembelih induk sapi. Apa kaitannya sapi itu disuruh disembelih oleh Allah waktu itu? Ada yang tahu nggak kaitannya apa? Kan ada orang mati. Orang mati ini dibunuh oleh keponakannya karena kaya, dibunuh keponakannya. Nah, setelah dibunuh oleh keponakannya ini meletakkan jasad pamannya di tempat suku yang lain, suku Yahudi yang lain, agar tertuduh mereka yang membunuh. Ketika mau terjadi peperangan 2 suku itu, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu mereka, mau tahu nggak siapa pembunuhnya? Sembelihlah sapi.
Kenapa sapi yang disuruh sembelih? Kenapa tidak onta? Kenapa tidak kambing? Jawabannya untuk mengajarkan kepada mereka bahwa emaknya sapi yang kalian sembah itu bisa disembelih. Paham kan? Kan mereka menyembah siapa? Sapi. Nih anak sapi. Nih emaknya nih disembelih. Masa Tuhan emaknya bisa disembelih gitu kan? Agar menghinakan apa yang mereka sembah. Setelah disembelih sapi pun masih mau mengelak juga. Kemudian dipukulkanlah sebagian daging sapi itu pada mayit. Dan mayit itu berdiri memberi kesaksian, yang membunuhku adalah ini, itu keponakannya. Karena ingin dapat warisan dari pamannya. Maka bapak-bapak yang banyak harta, kalau ada keponakan di rumah hati-hati. Kalau dia tidak belajar agama dengan baik, ya, ajarkan dia agama dengan baik agar mereka menghargai kita. Ini terjadi zaman itu. Nah, durhaka kaum Nabi Musa, maka dihinakan lagi oleh Allah. Ada yang disambar petir, ada yang menjadi monyet, ada yang menjadi babi, kan gitu. Terus berjalan waktu, mereka dihinakan sampai di zaman yang mendekati abad kita. Kan mereka dihabisi oleh siapa? Hitler. Hah? Hitler. Iya, Hitler. Ya, Hitler. Yang Nazi itu. Penjahat menghancurkan penjahat. Itu bagian daripada kedurhakaan mereka dan jauh mereka dari apa? Tauhid yang diajarkan Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita ini wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl faqala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Jangan orang Islam itu seperti orang yang diberi kitab sebelumnya. Jauh waktu mereka meninggalkan kitabnya sehingga hati menjadi membatu dan mereka menjadi fasik. Kenakan ada yang mengatakan, itu aja yang dikaji sama ustaz-ustaz salafi itu tauhid lagi, sunnah lagi. Ya memang itu dikaji. Quran berapa juz? 30. Antum berani ngomong gitu-gitu aja. Jadi tauhid harus didakwakan terus. Salat 5 waktu, surat apa yang dibaca? Apa yang diajarkannya? Berani antum katakan, Ustaz, baca surat yang lain ya? Ya kan? Karena itulah tauhid, harus diulang untuk menghancurkan kebatilan. Sehingga seorang muslim ditugaskan untuk merawat tauhidnya. Tugasnya dalam kehidupan ini adalah merawat tauhidnya sendiri, mengajak orang lain dan menegakkan tauhid. Karena tauhid mempersatukan orang-orang yang beriman dan menghimpun mereka dalam satu wadah kalimat tauhid. Kita mau mempersatukan orang Islam di atas politik, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau umat Islam bisa disatukan di atas politik dan ormas, maka Muhammadiyah dia akan dapat presiden sendiri. Kalau mereka bisa satu. Ormas terkaya di Indonesia ormas apa? Muhammadiyah. Kalau mereka bisa bersatu untuk mendapatkan seorang pemimpin muslim, ya, maka cukup suara anggota mereka aja yang akan mengangkat satu orang pemimpin dari mereka ikut kontestasi politik. Bisa gak itu? Bisa. Sedangkan sisanya kan terpecah-pecah suaranya. Itu menunjukkan ormas politik tidak bisa menyatukan orang. Sekarang ormas terbesar di Indonesia NU misalnya. Kalau bisa menyatukan orang di atas satu kata, NU akan memiliki presiden sendiri dari ormasnya dengan suara mereka yang banyak. Ya buktinya sekarang pecah. Tidak bisa disatukan dalam satu kata. Karena itu tidak bisa membuat persatuan yang hakiki. Kenapa tidak bisa membuat persatuan yang hakiki? Ada tendensi lain yang dicari.
Ya. Bahkan pemilihan ketuanya udah melalui pemilihan politik agar mendapatkan tempat di pemerintah. Itu tak bisa disatukan dengan yang lain. Hanya dengan tauhid manusia itu bersatu. Tapi jumlahnya sedikit Pak Ustaz. Justru itu yang dicari. Kan kita tadi apa bahasa kita di awal tadi? Menyaring orang untuk menjadi hamba Allah. Agar kita selalu bersandar kepada Allah SWT. Baik, keutamaan tauhid. Surat Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82. Tarana balas dulu WA ini istilah. Ayat 82. Allah katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang dimaksud di sini orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan dua hal. Mereka mendapat keamanan dan mendapat petunjuk. Perhatikan ya. Orang yang futur dari dakwah ini, dari menuntut ilmu dan kebaikan, adalah setiap orang yang meninggalkan pembahasan tauhid. Coba antum lihat. Makanya kita meminta ya, teman-teman yang baru hijrah, kemudian sibuk dengan pameran, sibuk dengan festival, tidak sibuk dengan belajar tauhid, itu sangat mudah dan sangat rentan untuk kembali kepada masa lalu. Ya. Sekarang orang lagi sibuk bikin acara dan seterusnya. Tapi kalau ditanya mau dites tentang la ilaha illallahnya apa syarat rukunnya, tidak tahu. Akan lebih ustaz mereka daripada ustaz. Ya. Karena tidak bisa mendapatkan sumber hidayah. Sumber hidayah itu apa tadi? Tidak mencampur aduk antara iman dan syirik. Itu harus belajar tauhid. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ketika ayat ini turun, banyak umat Islam yang merasa sedih dan berat. Mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya sendiri ya Rasul? Nabi mengatakan, laisa dzalika, bukan seperti itu. Innama huwa syirku. Yang dimaksud dengan zalim di sini adalah kesyirikan. Alam tasma'u qaula Luqman ya abi li ibnihi? Tidakkah kalian dengar perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Semuanya syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya. Ayat ini mengabarkan kepada orang-orang beriman yang mengesahkan Allah, yang tidak mencampur adukan antara keimanan dengan syirik. Pahalanya dapat apa tuh? Keamanan dan petunjuk. Keamanan dan petunjuk. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Keutamaan kedua, iman itu ada 67 lebih cabang. Dan riwayat yang lain 70 lebih cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itulah tauhid. Dan dia amal yang paling utama yang diajarkan dalam ajaran Islam. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lain,
tentang tauhid. Di antaranya lagi, Allah menghapus dosa orang yang tauhidkan Allah itu cukup dengan dia berbuat baik. Maksudnya kesalahan kecilnya cukup dengan berbanyak kebaikan. Apalagi dia bertaubat. Adapun dosa besar dia harus bertaubat dari. Ada seorang sahabat, dan ini cerita bukan ditiru ya. Bukan ditiru. Tapi ini cerita sudah terjadi pada para sahabat. Kalau menunjukkan bahwa zaman itu ada orang yang berbuat kesalahannya fatal. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW selesai sholat subuh. Ya Rasulullah, semalam aku berduaan dengan seorang wanita tanpa berbusana, kata sahabat. Tapi kami tidak melakukan zina, memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Kami bersentuhan tanpa ada busana, bersentuhan. Apa hukuman yang berlaku pada dia? Jadi orang ini mengaku tidak berzina kemaluan, tidak. Lihat hebatnya Nabi. Masa sebegitu tidak mengatakan begitu. Tidak dicari tahu juga, tidak dipaksa ini orang untuk ngaku. Kita kan gitu kalau dengar teman lagi berbuat salah. Masa sih sampai segitunya? Ayo jujur ente. Oh nasihat jujur. Ini orang cari solusi kepada mufti. Dan sahabat ini tidak menceritakan kepada siapa-siapa kecuali kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Karena dia orang bertauhid kepada Allah. As-sallaita ma'ana. Tadi subuh kau sholat bersama kami kan? Iya ya Rasulullah, aku sholat di belakang. Apa kata Nabi? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus kesalahan. Ingat, ini berlaku untuk mereka yang bertauhidkan Allah. Adapun orang yang tidak pernah belajar tauhid dan seterusnya, amalnya tidak berguna untuk menghapus kesalahannya. Ya. Tapi ini jangan antum coba-coba lagi di praktek nanti. Ini salah satu contoh bahwa orang bertauhid itu dimaafkan oleh Allah ketika mereka segera kembali kepada Allah. Buktinya orang ini menyesal. Kenapa dia tanya kepada Nabi SAW. Dan lihat sikap Nabi, tidak mengorek-orek tambahan lagi kesalahan orang lain. Kalau kita zaman ini beda. Kita menyikapi orang yang kelihatan salah, beda ya enggak? Contoh, anak pernah gonceng adik perempuan anak yang paling kecil di Kahuripan. Dia kan jilbabnya tidak pakai cadar, terbuka gitu kan. Dia pakai jilbab. Terus ada yang nanya, itu harim muda Pak Ustaz? Enggak, adik kandung saya. Apa ditanya lagi? Benar Pak Ustaz. Ditanya begitu. Jadi anak disuruh ngaku apa gitu loh. Itu adik kandung saya. Itu menunjukkan kita belum dewasa di dalam menyikapi orang yang kita anggap salah. Oh gitu Pak Ustaz. Seharusnya begitu. Ini dikorek-korek lagi. Tidak boleh. Seperti Rasulullah tadi langsung menyampaikan tentang keutamaan ibadah dia pada saat itu. Yaitu innal hasanat yudhibna sayyi'at. Baik. Ini diantara keutamaannya. Demikian juga keutamaan yang lain seperti Allah akan mudahkan urusannya. Urusan kita ini dimudahkan oleh Allah dengan apa? Dengan tauhid. Maka doa ketika kita dalam kondisi sempit, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Antum lagi berdoa, lagi susah, ulang-ulang itu. Bahkan kalau bisa di waktu duduk, di waktu kita memiliki waktu senggang di atas kendaraan, itu diulang-ulang. Punya masalah dengan RT, baca itu. Punya masalah dengan RW, baca itu. Jangan laknatin RT dan RW. Siapa tahu memang gara-gara kesalahan kita.
Demikian juga punya masalah dengan suami istri, itu akan membantu meringankan urusan kita. Itu ucapan yang mengandung tauhid itu. Demikian juga ketika gundah gulana, ucapkan itu. Ya, ucapkan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati rabbul ardi rabbul arsyil karim. Keluar rumah antum baca apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika ada pikiran khurafat lewat di pikiran kita, misalnya kita tabrak kucing tadi, atau kita tidak sengaja tendang kucing, aduh kualat nih, kan gitu dalam pikiran kita terlintas. Apa untuk menghilangkan pikiran ini? Tauhid. Ucapannya Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Itu kalimat apa tuh? Tauhid. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, tidak ada kegagalan kecuali kegagalan yang kau telah tetapkan, dan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Itu akan menghilangkan khurafat, tahayul dan seterusnya. Kan tahayul yang ada di kampung kita ini akan terkena kita juga. Hati kita belajar tauhid ini, ya kan? Seorang sini kalau jatuh durian malam hari, tung gitu, itu nyirol apa? Nenek gombel lagi melahirkan misalnya gitu kan? Itu kan khurafat. Akhirnya tidak berani keluar pungut durian tadi. Ya untung orang lain yang makan durian itu. Ya udah keluar aja ambil duriannya. Allahumma la khaira illa khairuka. Untuk menghilangkan khurafat tadi. Kan itu yang buat orang-orang ini gundah gulana. Tahayul. Maka yang menghilangkan keresahan itu adalah dengan kembali mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Selain itu juga menenangkan diri dan batin kita. Jasad kita, batin kita tenang dengan tauhid. Ya. Dan itu sering kita rasakan. Kalau datang keresahan, baca kalimat-kalimat itu, insya Allah dia akan kembali dengan tenang lagi. Dan Allah dan Rasul tidak pernah berbohong. Tidak pernah apa? Berbohong. Karena udah beberapa malam ini kayaknya anak kena ain juga kayaknya. Nggak tahu ain dari mana. Selalu malam tuh bangun gelisah nggak jelas. Ya selain itu mungkin banyak yang dilihat di jalan, mungkin ada yang rambut pirang, rambut ungu, udah begitu bencong lagi, gagal lagi, ya kan? Itu dosa-dosa itu membuat kita gelisah. Anda coba-coba ruqyah air zam-zam atau air putih biasa, nah bacain doa-doa itu, tenang, nanti itu kita tenang. Terkadang kita tuh gelisah tapi kita tidak tahu caranya bagaimana. Coba antum ingat itu kalimat-kalimat itu. Makanya kenapa kita harus menghafal kalimat itu? Ketika pas gelisah dibaca. Kegelisahan itu tidak hanya menimpa kita. Sahabat pun pernah gelisah. Sahabat saking gelisahnya sampai di sini tenggorokan. Sampai tenggorokan jantung mereka. Jadi naiknya jantung sampai ke sini. Sesak napas. Allah yang menyampaikan, wa balagatil qulubul hanajir. Jantung-jantung kalian sudah sampai mendekati kerongkongan. Apa yang menenangkan mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalimat apa? Tauhid. Ya. Maka merugi orang yang tidak mengerti tentang masalah ini. Sangat merugi. Tapi saya kira cukup, itu yang bisa saya sampaikan dulu pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi anak pribadi dan antum semuanya. Jadi insyaallah besok atau pekan bulan depan, kajian bulan depan, kita masih bahas tentang urgensi tauhid ini bagian B-nya. Itu mengenai pengantar tauhid adalah pengantar kepada kebahagiaan dan pelebur dosa. Nah, ada yang bertanya enggak? Enggak sih, ditolong di imla minggu dapat satu, Allahumma khairu la ila khairuka. Dua lagi. Wala tayra Wala khairu
Toiro. Toiro illa Iya. toiruka Toiro. Nah, wala ilaha wala ilaha. goiruka. Jangan ada kata illa ya. Iya. Wala ilaha Goiruka. goiruka. Jangan kebablasan wala ilaha illa goiruka, salah. Nah, Wala ilaha goiruka. goiruka. Wala ilaha. Itu yang benar. Seperti. Iya. Wala ilaha goiruka. Karena goiru itu menggantikan illa. Goiru menggantikan apa? Illa. Kalau kata illa berarti illa anta. Kalau kata goiru, antanya diganti pakai ka. Goiruka. Antanya diganti pakai apa? Ka. Nah, ada pertanyaan. Di keluarga kan ibunya nggak melakukan ini tahlilan gitu ya kan, tapi mereka mengganti ada kajian gitu satu. Oh, dia tidak pakai tahlilan. Akhirnya ganti kajian. Ya gitu. Tausiah. Ke tempat orang mati itu takziah. Takziah itu menghibur dengan kata-kata ringkas, pendek, dan beri motivasi. Kalau udah ceramah namanya kajian. Maka itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya masih dalam pembahasan bid'ah baru namanya. Iya, bid'ah baru. Karena sering diundang untuk ngisi ceramah kayak gitu, tapi tidak mau mana. Kata mereka kan bukan tahlilan Pak Ustaz. Iya, tapi ini kita adakan yang baru lagi. Ada yang baru lagi. Udah berhenti aja. Kalau mau takziah, ada takziah aja. Beritahukan. Dan kita mending dosa itu. Gak usah. Ya saya sih sering. Sampai ada dosen di Universitas Muhammadiyah. Waktu itu anak disuruh khutbah Jumat. Tapi salah satu dosen itu keluarganya meninggal dunia. Apa kata kawannya? Kita undang Ustadz ini yuk untuk kajian beri tausiah di acara kematian keluarga teh. Wah, mereka enggak tahlilan mereka ini. Enggak juga datang ke acara kematian. Ya, sekiranya mereka membolehkan, kita undang Ustadz ini aja. Ngomong gitu ya. Itu mereka tahu kita enggak membolehkan. Walaupun kita bertentangan dengan mereka, sedikit tidak kita dihargai. Maka ketika antum dah hadir, orang akan hargai antum saudara. Terkadang kita ini kenapa tidak dihargai orang? Integritas kita tidak ada. Rasa nggak enak sama orang itu yang bermasalah tuh. Nggak enak Pak Ustaz. Nah itu akan menjatuhkan wibawa kita. Coba dengan santunnya kita katakan, afwan anda tidak bisa hadir. Kayaknya dalam masalah ini kita berbeda pandang. Ana dengan prinsip Ana, kalau tidak ada dalilnya, saya tidak akan berbuat. Itu orang tidak akan berani untuk mengundang kita atau meremehkan kita suatu hari nanti. Saya meninggal tetangganya samping rumah. Ini rumah tetangga, gangnya sebesar dari sini ke sini. Samping rumah persis meninggal. Mereka ngaji-ngaji malam-malam tuh. Ana tengok depan emberan, ada yang gubris. Mereka yang mengatakan Assalamualaikum Pak Ustaz, lagi duduk. Ya lagi duduk. Lagi dengerin ngaji yang salah di samping. Oh. Santai. Itu banyak salahnya kan ngaji pakai mic. Dan mereka tidak gubris dan tidak undang anak juga. Tidak undang. Bukan tidak undang karena mereka benci, enggak. Menghargai keyakinan yang kita miliki. Itu nanti harus antum lakukan. Udah tak hadir aja, itu lebih aman. Agar antum berwibawa di mata manusia. Karena merasa tidak enak kepada Allah. Kalau antum tidak enak sama orang, antum akan jatuh terus. Pasti akan jatuh terus. Diremehkan antum. Maka akan dikatakan, tuh Wahabi udah ikut-ikutan kita tuh. Ngomong gitu dia nanti. Ya enggak? Ada lagi. Dan anak salut sama teman kita yang ada di perumahan Cinangka itu. Pas dia pindah ke situ, RT dia kasih tahu.
maaf Pak, suatu hari nanti kalau ada acara mati tahlilan, saya tidak bisa hadir karena saya punya keyakinan yang berbeda-beda dengan Bapak mengenai masalah tahlilan itu. Saya memiliki keyakinan ini tidak dicontohkan Rasul. Betul, dia tidak pernah diundang. Maulid Nabi juga tidak pernah dapat undangan dia. Karena anak orang baru dapat undangan. Begitu ditahu anak sama dengan dia, tidak diundang sekarang. Ya, tidak diundang. Tapi kajiannya ada diundang. Untuk kajian mereka, masyarakat di situ ada diundang. Kajian rutin setiap Selasa 2 kali sebulan lagi ada diundang. Untuk ngisi kajian rutinnya, bukan Maulid Nabi. Kalau Maulid Nabi mereka undang Habib dari luar. Habib. Setahun anak ajarin mereka, sehari aja Habib merusakinya. Kembali lagi mereka. Tapi alhamdulillah sebagiannya udah pada mengerti. Nah, ada pertanyaan nggak? Cukup. Ibu. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.